Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat tips untuk membuat tombol shortcut di handphone Samsung yang bisa berfungsi untuk merubah berbagai setting sekaligus hanya dengan sekali tekan saja di tombolnya. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat bagaimana cara membuat tombol shortcut ini. Untuk membuat tombol shortcut seperti ini yang bisa kalian manfaatkan untuk merubah berbagai setting sekaligus di handphone Samsung, kalian bisa memanfaatkan setting atau fitur bawaan handphone Samsung yang bernama Bixby Routine. Untuk cek apakah fitur Bixby Routine ini tersedia di handphone Samsung kalian atau tidak, kalian bisa cek di bagian notification panel, kemudian cek toggle yang bernama Bixby Routine. Atau kalian juga bisa cek langsung di bagian setting smartphone-nya dengan masuk ke setting, kemudian masuk ke advanced features. Kemudian di bagian advanced feature ini kalian bisa scroll dan kalian bisa temukan fitur Bixby Routine di menu ini. Kalau handphone Samsung kalian sudah support dengan fitur Bixby Routine. Kalau sudah support, kalian tinggal aktifkan saja fitur Bixby Routine ini. Kemudian kalian bisa masuk ke settingnya dengan tekan di tulisan Bixby Routine. Selanjutnya di dalam aplikasi Bixby Routine ini kalian bisa masuk ke tab Add Routine. Dan di dalam setting Bixby Routine ini sekarang kalian tinggal tentukan saja setting apa yang ingin kalian ubah. Misalnya di contoh video ini kita akan membuat satu tombol yang bisa kalian manfaatkan untuk mengaktifkan mode hemat daya yang bisa langsung mengubah berbagai setting di handphone Samsung kalian untuk lebih menghemat baterai handphonenya. Untuk membuat shortcutnya kalian tinggal tekan di bagian if di bagian atas ini, kemudian pilih Start Manually. Selanjutnya di menu Then kalian bisa pilih setting-setting apa saja yang ingin kalian ubah di handphone Samsung. Di sini karena kita ingin mengaktifkan mode hemat daya, jadi kita pilih beberapa setting yang bisa menghemat baterai smartphone kalian. Untuk di contoh ini misalnya untuk fitur connection, di sini ada fitur NFC yang bisa kita nonaktifkan untuk lebih menghemat daya. Kita bisa pilih off, kemudian klik tombol done. Kemudian kita klik tanda plus dan memilih setting lainnya di menu connection. Di sini kita akan lihat setting apa yang bisa kita nonaktifkan saat kita ingin menghemat daya smartphone-nya. Misalnya untuk lebih menghemat baterai, kalian bisa menonaktifkan fitur Bluetooth. Kalian tinggal tekan saja Bluetooth, kemudian pilih menu off dan klik tombol done. Kemudian kalian bisa tambahkan lagi beberapa setting selanjutnya, misalnya di sound and vibration. Di sini untuk sound mode and volume misalnya kita ubah ke mode vibrate dan kita klik tombol done. Kemudian setting selanjutnya kalian juga bisa sesuaikan menu displaynya. Kalian bisa aktifkan yang dark mode untuk baterai yang lebih hemat. Di sini kita pilih yang on, kemudian klik tombol done. Kemudian kita bisa tambahkan lagi setting lainnya di menu display yang bisa kita manfaatkan untuk baterai yang lebih hemat dengan menurunkan motion smoothness-nya ke yang standar. Kemudian kita klik tombol done. Jadi refresh rate-nya akan turun ke 60 Hz dan akan lebih menghemat baterai. Selanjutnya di menu display kalian juga bisa menurunkan resolusinya. Kalian bisa turunkan resolusinya ke SD+ kalau kalian ingin hemat baterai ke yang paling maksimal, atau yang standarnya kalian bisa pilih yang Full HD+. Untuk setting layar lainnya di sini kalian juga bisa set screen timeout-nya menjadi yang paling kecil, yang 15 detik saja. Kemudian setting lainnya di bagian display di sini untuk brightness-nya juga bisa kalian set ke yang lebih rendah. Kemudian untuk setting selanjutnya di sini kita juga bisa menonaktifkan fitur location. Kita bisa pilih off, kemudian klik tombol done. Kemudian setting yang cukup penting adalah setting baterai. Di sini kalian bisa pilih yang power saving. Kemudian klik tombol done. Dan sekarang kita sudah menambahkan berbagai setting yang akan langsung berubah dengan sekali klik dengan tombol shortcut yang akan kita buat. Dengan klik tombol shortcut nanti akan menonaktifkan NFC, menonaktifkan Bluetooth, dan membuat sound and volume-nya menjadi vibrate. Kemudian dark mode-nya juga akan aktif, refresh rate jadi 60 Hz. Resolusinya bisa kalian set di Full HD ataupun SD+ untuk yang paling maksimal. Screen timeout-nya menjadi yang paling kecil dan brightness-nya juga bisa kalian set ke yang paling minimal. Location-nya juga akan off dan mode power saving-nya akan diaktifkan. Kemudian kalian tinggal tekan tombol next di sudut kanan bawahnya. Dan di menu ini kalian tinggal ketikkan saja nama dari tombolnya. Di contoh ini misalnya kita berikan nama power saving, kemudian di bagian bawahnya ini kalian bisa memilih warna untuk tombolnya. Kemudian kalian juga bisa memilih icon untuk shortcut-nya ini. Sini kita bisa memilih logo baterai yang di bawahnya. Kemudian kita klik tombol done di sudut kanan bawahnya. Dan setelah selesai kalian tinggal tekan tombol add untuk menambahkan shortcut-nya di home screen smartphone kalian. Kemudian selanjutnya kalian bisa langsung menuju home screen dan melihat tampilan icon shortcut-nya di home screen kalian. Kalian tinggal posisikan saja posisi shortcut-nya di home screen sesuai dengan setup yang ingin kalian tampilkan. Untuk shortcut ini kalau kalian ingin set transparansinya juga bisa, sama seperti widget-widget lainnya. Kalian tinggal masuk ke settingnya, kemudian kalian tinggal kurangi saja tingkat transparansinya dan tampilannya pun akan terlihat seperti ini. Dan sekarang saat di momen kalian ingin hemat baterai di handphone Samsung kalian bisa langsung tekan saja shortcut yang ada di home screen dan HP Samsung kalian pun akan langsung merubah berbagai setting yang sudah kalian pilih tadi yang bisa lebih menghemat daya baterai smartphone kalian secara otomatis. Dan saat kalian sudah charge handphonenya dan ingin menonaktifkan fiturnya, kalian tinggal tekan lagi tombolnya untuk menonaktifkan berbagai setting yang tadi dan handphone kalian pun akan kembali ke setting yang semula. Untuk
Untuk fitur ini bisa kalian manfaatkan ke berbagai setting-setting lainnya sesuai dengan mode yang kalian inginkan. Kalian tinggal sesuaikan saja setting-settingnya sesuai dengan penggunaan kalian sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.